sampaikan lagi pertanyaan ke Bapak nanti, karena saya lihat di fitur Q&A banyak sekali pertanyaan, tapi saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu pada para inspektur yang juga bergabung, inspektur provinsi, kota, dan juga kabupaten. Ini dari Kabupaten Yahukimo, Tangerang, dan Sumatera Utara. Saya ke inspektur provinsi Sumatera Utara dulu, Pak Lasro Marbun. Pak Lasro, kalau dilihat di Q&A mungkin Bapak juga bisa cerita pengalaman empirik. Disebutkan beberapa menyebutkan ini. Jadi jabatan fungsional auditor dan PPID di inspektorat daerah itu kadang-kadang disebut persinggahan sementara. Atau tadi saya katakan, kadang-kadang auditor ditugaskan mengerjakan tugas dari P2 UPD atau sebaliknya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala BPK tadi bahwa tantangan ke depan itu adalah mengenai kompetensi. Ada era disrupsi digital saat ini, kompetensi digital juga dibutuhkan. Jangan kan mau belajar itu, baru belajar dan mengerjakan saya susah. Tugas dan fungsional saat ini, mungkin fungsi saat ini pun susah gitu ya Pak. Ada susah bahasa Indonesia. Gimana Pak? Bahasa Indonesia susah, boro-boro digital. Nah itu Pak, jadi masalah kalau tadi disebutkan disrupsi milenial jadi tantangan juga ke depan Pak. Ini kan kami generasi muda jadi bandingin Pak dengan app-app atau perusahaan-perusahaan startup swasta yang bisa memberikan pelayanan yang cepat. Akhirnya kan nggak agile tadi yang disebutkan atau nggak taktis pergerakannya. Termasuk dalam hal untuk memberikan pengawasan dan menjamin penyelenggaraan dan penggunaan keuangan negara misalnya salah satunya adalah dilakukan dengan transparan begitu. Bapak mungkin punya cerita pengalaman empirik, itukah yang sebenarnya terjadi? Atau tadi disebutkan di Q&A, ada tuh like or dislike, kalau nggak disukain ya dipindahin gitu. Beberapa apa begitu ya dipindahin karena mungkin tidak seiring sejalan dengan pimpinan. Bapak mungkin bisa cerita lebih empirik, lebih faktual lagi, setidaknya di Provinsi Sumatera Utara seperti apa? Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Pak Ketua BPK, Pak Menteri tadi ada Pak Deputi dan Pak Pahala yang tidak lelah mengurusi pencegahan korupsi, Pak Irjen dan teman-teman sekalian saya hormati. Saya berbangga dan berbahagia ikut dalam webinar ini yang pertama. Yang kedua, salam horas dan mauleate dari Sumatera Utara untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya menyiapkan makalah singkat berkenaan dengan ini. Sebagai penanggap tentunya, di Sumatera Utara, saya sebagai inspektur sudah melakukan 24 kegiatan dalam rangka dua hal ini, independensi dan kompetensi. Independensi itu masih diskursus karena ada PP 72 yang tadi disampaikan Pak Irjen, di sisi lain membuat relaksasi, istilah saya relaksasi terhadap birokrasi dari inspektorat, mencoba lepas sedikit dari pengaruh sekda, gubernur, wagub, ditarik dia ke atas dengan pemberian rekomendasi pengangkatan, pembermutasi, dan pemberhentian. Demikian dari kabupaten kota, diangkat dia setingkat ke provinsi. Nah untuk itu di Sumatera Utara saya dijamin 100% tidak intervensi. Tapi itu kan Lasro Marbun. Bagaimana dengan yang lain? Bicara di rakor aja takut, apalagi berhadapan dengan gubernur, apalagi berhadapan dengan ketua DPRD, berhadapan dengan Kapolda, berhadapan dengan Kajati, berhadapan dengan kepala BPKP, BPKP. Makin kecil lah itu inspektur. Jadi artinya apa? Independensi secara konsep dan regulasi itu penting. Tetapi bagaimana sosok yang mendiami, yang melakonkan independensi itu sebagai pemangku kepentingan utama. Itu yang pertama. Maka bagi saya, bagaimana menyeleksi setiap inspektur di kabupaten kota itu, bahwa inspektur provinsi ikut serta tidak terkooptasi. Yang kami lakukan contohnya, saya sebagai pemberi rekomendasi pengangkatan inspektur pembantu di kabupaten kota, saya tidak pernah bertemu, kecuali saya penasaran. Saya pakai Zoom, saya pakai online, dan saya bikin di dalam rekomendasi saya, apabila saudara di kemudian hari mengingkar dari pernyataan-pernyataan yang Anda sampaikan melalui telepon ini, dan hasil wawancara saya selalu ada pengawasan, ada korupsi, ada keuangan daerah,
ada barang, ada kepegawaian, ada urusan pemerintahan. Itu selalu, dan saya bikin soal, dijawab jarak jauh, disaksikan orang. Demikian juga kalau ada uang. Kenapa? Kita boleh berteori 1001 cerita, tapi apakah betul inspektur itu menjadi contoh integritas individu, integritas institusi? Itu yang utama. Dan hanya tidak berlaku pada inspektur, tetapi juga pada BPK, pada semua kita. Itu yang benar. Jadi harus bisa secepat-cepatnya itu dilakukan. Bagaimana caranya? Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman di KPK yang mendorong kelas jabatan. Walaupun saya menggugat juga pernyataan yang menyatakan Sekda itu satu-satunya pejabat karir paling tinggi. Itu kan teori kita bikin, Pak. Bagaimana kita bikin 2? Bagaimana bikin 3? Kan kita juga yang bikin. Undang-Undang 45 aja di amandemen kok. Terus yang kedua, Pak, kita seperti menutup mata dari Menpan tadi. Menpan apa dari mana tadi itu? Disebutkan bahwa bagaimana sekarang TNI Angkatan Darat. Setahu saya di Polda, di Kodam ada 2 bintang 1. Terus di Angkatan Darat ada juga 2 bintang 3. Di Kostra juga begitu, inspekturnya. Pertanyaannya kepada kita, mari kita jujur. Luasan manakah pekerjaan Kodam dalam arti pengelolaan sumber daya dengan inspektorat provinsi? Misalnya Sumatera Utara, kami mempunyai 33 kabupaten kota. Terus oleh beberapa peraturan menteri dalam negeri dan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, saya harus mengurusi juga 2.517 SMA, SMK, SLB, plus 5.417 desa. Pertanyaannya, Sekda ngurusin itu tidak? Sekda tidak mengurusin itu. Jadi kita ini, mohon izin Pak, mohon izin tadi yang Sekda salah satunya, itu kan kita bikin sekarang. Kita bikin 5 juga bisa, kita bikin 4 juga. Contohnya, mohon maaf ini. Ini putra Sumatera Utara dan putra Indonesia. Saya DKI Jakarta dulu pernah menyediakan 1.500 jabatan. Maju DKI. Pada ronde kedua saya menyediakan 1.320 jabatan. Maju juga deh. Itu malah menghasilkan uang 4,1 triliun itu. Efisiensinya. Pertanyaannya hanya karena lakon bahwa salah satunya adalah karir tertinggi, kita menafikan volume kerja yang demikian itu. Itu yang pertama pernyataan saya. Jadi artinya bukan suatu kebenaran yang mutlak kalau dikatakan tidak boleh ada 2 pejabat pegawai negeri sipil 1B atau pejabat pimpinan tinggi media di daerah. Tidak satu orang yang haram. Itu pertama. Yang kedua adalah yang ketiga nih. Yang pertama tadi independensi ditentukan oleh individu tadi. Yang kedua oleh bagaimana kesamaan protokol, saya bicara itu tadi. Yang ketiga adalah dengan posisi sekarang sangat tergantung kepada pimpinan kepala daerah, sangat tergantung. Saya kebetulan dikasih amanat, sangat bebas saya. Jadi pengangkatan inspektur pembantu saya dan seluruh eselon 4 itu saya betul-betul saya. Jadi saya testing, saya wawancara, saya laporkan dulu kepada pimpinan, baru saya pilih sendiri dari mereka. Tidak ada sama sekali intervensi dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda. Tapi saya sebutkan ini apakah seluruh Indonesia? Tentu tidak. Saya sebutkan ada juga inspektur ketakutan menghadap gubernur aja, barangkali ketakutan juga, apalagi bicara begitu kan. Tapi kalau contoh begitu, baru yang kelima saya ingin katakan bahwa di inspektorat sekarang independen, bagaimana kita mau independen? Seluruh formasi di inspektorat, sarjana hukum, akuntansi, sarjana pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana mereka membangun jembatan, menguji jembatan? Maka kepada Pak Irjen, kepada perwakilan Kemenpan RB, supaya diadakan formasi dari ilmu teknis, teknis sipil, perencanaan kota, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa lagi reguler, udah nggak ada itu. Ada rinci. Kalau sudah rinci berarti dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban. Fisik diantaranya merupakan bagian penting, jadi perlu. Yang kedua, yang keenam saya bicara, sebenarnya 24 ini. Yang keenam saya bicara adalah
P2 UPD auditor itu monggo diakhiri. Monggo diakhiri saja. Satu saja mereka, auditor. P2 begini persoalannya. P2 UPD itu bisa naik pangkat seketika, lebih mudah dari auditor. Sementara pekerjaannya lebih berat auditor, kan berbanding terbalik gitu namanya. Kalau teori ketuhanan berbanding terbalik itu, harusnya kan berbanding lurus antara perbuatan baik dan penghargaan. Nah, lebih lanjut lagi, P2UPD tidak bisa melakukan perhitungan keuangan negara, tidak bisa melakukan audit keuangan. Padahal itu merupakan 4 dari 7 jenis pemeriksaan yang merupakan inti yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua BPK, Dr. Agung. Arahnya ke situ. Sementara mereka cepat. Nah, bagaimana substansinya adalah orang, uang, aset, metode, dan output, outcome, dan dampak dari usaha itu. Itu menurut saya jadi saran kami supaya kita sudahi itu. Untuk ke depan kita sudahi, mari kita upgrade mereka, alihkan mereka dengan pendidikan dan latihan yang bagus. Yang ketujuh, aturan tentang independensi sudah ada. Pertanyaannya adalah memang sekarang sudah ada komodir. Siapakah yang menjamin independensi tadi? Apakah Menpan atau Kemendagri? Harapan kami dari daerah dua-duanya, bahkan BKN. Karena KSN saya dengar kemarin sudah mau tidak ada. Jadi yang menjaga Menpan, BKN Lab dan Kemendagri. Kemendagri yang mana? Apakah Irjen atau Otda? Harapan kami Irjen, jangan Otda gitu. Itulah harapan independensi itu, menjaga itu gitu. Lebih lanjut untuk yang ke-8. Bagaimana kita independensi inspektorat ini terhadap siapakah gitu? Apakah terhadap hanya kepada pimpinannya? Sebenarnya enggak juga. Juga terhadap dirinya. Jadi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, sejak saya di sini hanya berapa bulan berbicara dengan Bapak, kami sudah dapat 2 kali penghasilan dibandingkan dengan yang lain. Jadi dengan demikian, karena saya termasuk orang yang percaya bagaimana saya mau bekerja kuat apabila perlu saya keroncongan minimal untuk penghasilan yang proporsional. Jadi Sumatera Utara sekarang, para P2PD saya, auditor saya sebanyak 107 orang itu sudah mendapatkan 2 kali penghasilan dari yang lain. Nah, saya tanya tempat lain, malah kebalik. Di salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara malah lebih rendah tunjangannya daripada di setda itu. Kan bingung kita. Yang dianggap inspektur lebih tinggi hanya inspektur doang, sementara Irban dan P2PD serta auditornya itu rendah sekali. Ini yang tadi oleh Pak Ketua BPK, kalau nggak salah saya, memang dia menjadi pelarian. Bahkan tadi ada juga yang pelarian. Ini tapi saya akan coba dalam itu. Yang ke-8, diberikan kemudahan kepada inspektorat. Saya sangat mudah merekrut yang terbaik di dinas-dinas. Jadi Pak Gubernur, Pak Wagub, Sekda, kalau misalnya saya bilang saya butuh apa, tinggal saya bicara sama kepala dinas, kepala badan, itu sudah lolos itu. Tapi tentu tidak ujuk-ujuk, tidak boleh ada uang, tidak boleh ada KKN. Itu bisa dibuktikan di Sumatera Utara, di Inspektorat hari ini. Jadi saya bukan mengarang cerita. Tolong buktikan di Sumatera Utara, apakah ada inspekturnya cawe-cawe mau makan dengan kepala dinas, mau makan dengan kepala badan, mau makan dengan pejabat lain atau penyedia, tidak ada itu. Jadi artinya apa? Yang ke-9 saya ngomong adalah, yang saya bicara adalah inspekturnya sebagai penanggung gugat utama, pengemban tugas pembantu gubernur, sekaligus katanya pengawas pemerintahan daerah, sekaligus juga APIP. Dan 2 lagi paling hebat sekarang oleh Pak Pahala ini dan kawan-kawan, sebagai koordinator pencegahan korupsi dan penjaga pintu pelaksanaan reformasi birokrasi. Harus bisa dan terdepan menjadi teladan integritas. Mewakili institusi, mewakili dirinya, dan mewakili tanggung jawabnya dalam 4 hal tadi. Itu 9. Nomor 10 adalah nomor 10. Baris sekali nih Bu. Nomor 10 apakah
kita katanya ada MOU dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Kan itu MOU aja. Pertanyaannya, bagaimana dengan undang-undang kepolisian, bagaimana dengan undang-undang kejaksaan, bagaimana dengan undang-undang pemerintahan daerah. Itu juga bagian dari independensi sebenarnya. Untuk itu harapan kami, Kemendagri atau Menpan atau BPKP, udahlah dibuatkan saja undang-undang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Jadi kita supaya tidak ragu, undang-undang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sudah ada dalam undang-undang, tapi rada malu-malu menurut saya. Rada malu-malu, dititipkanlah 2-3 pasal. Jadi kalau bisa sih, kenapa nggak dibikin aja sekalian? Toh sudah ada PPPP-nya sudah ada. Mengapa ya Pak ya? Ya, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita kembali kepada Undang-Undang 12 tahun 2011. Di dalam pasal 7 sampai 10 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi begitu teman-teman APH menarik ke atas, kita nggak bisa apa-apa, tidak bisa disalahkan. Yang tidak tahu hierarki peraturan perundang-undangan menganggap mereka berlebihan. Tidak berlebihan, memang itu tugasnya gitu. Karena kita sepakat kita itu negara hukum gitu. Jadi sekarang yang terjadi hanya saling tahu aja. Dan di Sumatera Utara, saya sampaikan di forum ini, luar biasa kerjasama kami dengan Polda, dengan kejaksaan, polisi, kepolisian secara keseluruhan, ombudsman, BPK, BPKP luar biasa. Tapi apakah itu berjalan tempat lain? Saya nggak tahu juga. Baru lebih lanjut nomor 11, saya kira jangan sampai Berapa poin Pak? Ini 24, Bu. Aduh, panjang sekali, Pak. Bisa mungkin disederhanakan supaya bisa berbagi apa? Saya tiga lagi aja. Terus beberapa hal kita yang tidak, salah satu menjaga independensi itu kan ada regulasi teknis. Nah, di antara kami ini memang masih banyak regulasi teknis, misalnya selalu hadir dari BPKP. Pertanyaannya memang BPKP adalah pembina auditor P2UPD, auditor, tetapi dia bukan pembina pemerintahan daerah. Jadi yang harus terdepan adalah Kemendagri gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu ketergantungan kepada pembina fungsional, berbeda dengan pembina lembaga. Pembina lembaga itu lebih tinggi dia, lebih komprehensif dia. Dua lagi, inspektorat provinsi bisa lebih lega, lebih independen. Sebenarnya kan ada KPK aja. Jadi KPK itu dengan program-programnya selalu mengikutsertakan inspektorat. Untuk itu Pak Pahala sampaikan salam kepada seluruh pimpinan dan teman-teman di KPK, termasuk sama penggagasnya, untuk dilanjutkan. Kalau tanpa itu nggak ada independensi inspektorat hari ini, nggak ada itu. Terus untuk kepada BPK, harapan kami lebih terbuka sebagai mitra kerja, lebih terbuka dalam mendiskusikan banyak hal. Contohnya, apakah betul ada uang negara, uang daerah masuk kepada pihak ketiga melalui kewenangan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPTK, pejabat membuat komitmen dan bendahara, sehingga kita bisa menghukum pihak ketiga. Bukankah sebaliknya? Harusnya kita hukum itu adalah penguasa uang itu. Siapa itu? Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, PPTK dan bendahara gitu. Misalnya, itu lebih kita diskursuskan supaya kita, ya mohon maaf, saya harus katakan kita landing aja yang apa yang kita lakukan begitu. Baik, nah, terhadap tinggal 2 lagi, Bu. Aduh, panjang sekali, Pak. Mau persingkat, Pak, supaya masih bisa saya berikan tadi. Kemenpan RB tadi sama Kemendagri, sekaligus KPK, kami mohon supaya formasi inspektorat dibukalah ilmu teknis dan jangan mengandalkan satu perguruan tinggi. Saya tidak setuju itu. Jadi berikan kepada perguruan tinggi terbaik, misalnya UI, ITB, IPB, apa gitu. Jadi jangan kepada, saya kurang setuju dikatakan kepada salah satu institusi di bawah pemerintahan. Saya nggak setuju itu. Jadi lebih baik semua, karena itu bisa menjadi hegemoni dan jaringan misalnya, itu berbahaya sekali. Ya, jadi karena saya kira memahami kita. Karena mungkin banyak tahu. Jadi begini, Mbak, auditor itu tidak bisa memahami banyak tapi dangkal. Auditor yang benar adalah memahami sedikit tapi mendalam. Saya kira dibukalah. Kalau perlu dibikin kerjasama dengan pengurus tinggi terdepan, siapa yang mau mahasiswinya yang tamat langsung menjadi CPNS misalnya. Dulu juga bisa, nanti sekarang kenapa nggak bisa?
Saya Baik. termasuk produk itu. Saya termasuk produk dulu bisa, sekarang seperti ini jadinya. Mohon maaf. Demikian dulu sementara dari kami, sebenarnya banyak banget, ada 24. Iya. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Ini saya harus tanggapi Pak Sunarto nih. Pak Sunarto ya di peserta Zoom kita dari 1 menit meluruskan. apa Pak? Boleh meluruskan 1 menit? Saya coba untuk menebak ini, mohon izin Pak. Saya Ya. coba lihat. Bapak tidak. Pak moderator. Oh, Pak Tumpak ya? Ya. Nah, Pak Tumpak. Masa moderator lupa suara saya? Ya Pak. Mohon maaf Pak. Pak, Sedikit saya sudah saja. lihat. Ya, sedikit saja. Jangan lama ya Pak, kasihan. Ya, usulan Pak Lasro untuk menyatukan auditor dan P2OPD. Oke. Ini ada mispersepsi di situ. Jadi P2OPD itu dibentuk untuk membantu Mendagri melakukan pengawasan umum atas 9 aspek. Termasuk misalnya kalau ada kekisruhan antara kepala daerah dan DPRD, itu bukan diselesaikan auditor. Nah, kemudian pembagian urusan. Ada 9 di sana, kepegawaian. Jadi maksud saya ini harus kita sama-sama kita pahami, auditor itu untuk melakukan pengawasan keuangan, P2OPD itu untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi makanya pembinanya juga beda ya Pak. Ya? Makanya beda. juga beda ya. Kalau auditor di BPKP, P2UPD di Kementerian Dalam Negeri ya Pak? Ya, instansi pembinanya. Okay. Nah, meskipun ada unifikasi substansi yang harus diberikan kepada kedua Japung ini. Okay. Kita udah sepakat dengan BPKP itu. Baik. Jadi punya masing-masing tupoksi yang berbeda, tidak bisa saling menggantikan, itu maksud Bapak, tidak bisa saling menggantikan. Ya. Apalagi kemudian salah satu harus memilih begitu, hanya auditor saja atau P2UPD saja. Baik Pak. Kami sudah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Nanti juga akan diadakan perbincangan serupa terkait tadi saya sebutkan. Kalau hari ini kita